pemberitaan firman Tuhan ini boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, yang akhirnya bertumbuh berbuah, dan dari buahnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarkanlah kuasa Tuhan melingkupi hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan itu boleh sampai ke hati jemaat. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan beri kita kesempatan untuk beribadah bersama-sama dan boleh menikmati kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan sesuai yang sudah ada di warta kita. Mazmur pasal 66 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Di bawah perikop nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersuka cita hari ini, amin. Saudara-saudara, kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan beribadah, itu karena kemurahan Tuhan. Walaupun mungkin kita punya banyak masalah. Tema firman Tuhan pagi hari ini sesuai yang sudah dikasih sejak minggu lalu, itu ada kebaikan di balik masalah. Pagi hari ini saudara-saudara, dari renungan firman Tuhan nanti kita akan belajar ternyata ada nyanyian syukur orang Israel karena Tuhan menolong mereka. Nah, dari perikopnya saja memang sudah tersirat bahwa mereka ini pernah mengalami masalah, dan setelah masalah itu selesai, mereka menyanyikan syukur kepada Tuhan. Saudara, ini waktu dia mengalami pertolongan Tuhan, dia menyanyikan syukur. Dia tidak bilang begini sama seperti mazmur-mazmur yang lain, saya akan memuji Tuhan karena kebaikannya. Tapi dia langsung bilang, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Ini ajakan untuk seluruh bumi itu puji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu dilanjutkan perbuatannya ajaib, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu dan segala macam. Dia bilang. Dan di bagian yang kedua ayat 13 sampai ayat 15, setelah dia mengajak seluruh bumi untuk bersorak bagi Tuhan, ayat 13 dan 5 sampai 15 itu dia bilang, saya ini mau masuk ke rumah Tuhan, dia bilang, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, karena dia merasakan segala yang baik yang telah Tuhan berikan. Dan kebaikan yang saya maksudkan pada bagian ini ditunjukkan dengan mazmur ini, dengan bersorak bagi Tuhan dan membawa persembahan kepada Tuhan. Artinya dia punya trik ternyata waktu mengalami masalah, yang akhirnya dari masalah itu dia memuliakan Tuhan. Nah, ini yang akan kita pelajari pagi hari ini. Bagaimana sih caranya kita bisa merasakan ada kebaikan ternyata meskipun di tengah masalah atau setelah masalah itu selesai. Bahkan ada satu lagu yang sering kita nyanyikan, dia bilang begini, ku kan berdiri di tengah harusnya kan kalau bani kita gimana coba? Lari. Harusnya kan orang bijak kalau lihat malapetaka lari, kata Amsal ya kan? Tapi di lagu itu beda. Dia bilang waktu ada badai dia berdiri di tengah-tengahnya. Artinya apa maksudnya? Karena ternyata di dalam badai sekalipun itu Tuhan menolong, ya kan? Di tengah badai sekalipun Tuhan itu tidak pernah lepaskan tangan kita. Artinya kita tetap kuat berdiri. Kenapa? Karena ada Tuhan. Dari renungan firman Tuhan ini Bapak Ibu, ternyata saya pelajari dua hal. Kenapa akhirnya pemazmur mengajak seluruh bumi bersukacita, bahkan dia bilang saya akan masuk ke rumah Tuhan untuk bawa persembahan, karena ternyata dari masalah itu Bapak Ibu, dia punya rahasia bagaimana untuk tetap mengalami kebaikan dari masalah itu. Mari sama-sama kita lihat ayat 5 sampai 7. Dia bilang begini, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena dia. Berhenti dulu di ayat 6 Bapak Ibu. Terus kita buang mata sedikit di paling bagian bawah Alkitab. Kalau yang pakai Alkitab pasti ada di bagian bawah Alkitabnya 66 ayat 6, Keluaran 14 ayat 21, terus Yosua 3 ayat 14 sampai 17. Oke Bapak Ibu, kenapa ini ayat ini
riasan, Bapak Ibu. Itu artinya kisah yang dia ceritakan itu ada rujukan peristiwanya di kitab yang lain, gitu ya. Jadi ini tulisan ia mengubah laut menjadi tanah kering dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai di ayat 6. Itu kisahnya ada di Keluaran pasal 14 ayat 21 dan Yosua pasal 3 ayat 14 sampai 17. Jadi kisah di Keluaran itu adalah kisah ketika Musa bawa keluar orang Israel dari tanah Mesir terus dikejar sama tentara Mesir dengan kereta-kereta. Karena di belakang ada kereta orang Mesir, di depannya ada laut berau. Tapi justru Tuhan membuat sebuah perkara besar di situ dengan membelah laut itu menjadi dua, sehingga muncul tanah kering di tengah-tengahnya, dan orang Israel itu berjalan di tanah kering itu. Makanya di ayat 6 bagian A dia bilang, ia mengubah laut menjadi tanah kering. Dan di Yosua 3 ayat 14 sampai 17 itu kisahnya ketika Musa mati, Yosua akan memimpin orang Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan perkara pertama yang harus mereka jalani adalah menyeberangi sungai Yordan. Nah, sama waktu menyeberangi sungai Yordan itu juga Tuhan membuat sungai Yordan itu menjadi tanah kering. Makanya mereka bisa melewati dan akhirnya ada peristiwa mereka menaklukkan Yeriko, kota Ai dan seterusnya. Nah, kisah ini Bapak Ibu ternyata ditulis dalam Mazmur ini. Makanya dia bilang, pergi dan lihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Dan ayat 7, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Titik di situ Bapak Ibu. Terus dia tulis itu Sela. Sela kan biasa kita tidak baca kan kalau kita baca teks Alkitab. Dan ini tuh tidak hanya sekedar hiasan supaya ada tambahan kata, tapi ada artinya. Karena ini adalah nyanyian Mazmur, memang di penjelasan Alkitab itu tidak jelaskan Sela itu artinya apa. Jadi Sela itu berarti berhenti sejenak atau renungkan, karena memang ini nyanyian Mazmur. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ternyata dalam nyanyian yang ayat 5 sampai ayat 7 waktu pemazmur yang pergi lihat betapa ajaibnya Tuhan, dan setelah itu dia singgung cerita Tuhan membelah laut berau dan mengeringkan sungai Yordan. Itu diakhiri bagian nyanyian ini dengan Sela, yang berarti itu berhenti sejenak atau renungkan. Kalau hari ini kita mengalami masalah yang itu bagi kita dengan level kita masing-masing, berat, ringan dan sebagainya, saat kita menghadapi masalah itu, berhentilah sejenak dan renungkan bahwa sedia kala Tuhan itu sudah pernah melakukan hal-hal besar untuk kita. Sehingga dalam masalah sekalipun kita masih bisa berkata, terpujilah Tuhan, atau mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Kenapa? Karena masalah yang saya alami hari ini, saya percaya pasti selesai. Kenapa? Karena kemarin Tuhan sudah pernah tolong. Makanya ada satu nyanyian dalam Mazmur 103 bilang begini, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu, dia yang mengangkat engkau dengan kasih setia dan rahmat, dia memuaskan masa mudamu, memuaskan hasratmu di masa muda dan seterusnya. Karena kalau kita lupa dengan kebaikan Tuhan, kita akan begitu marah dengan Tuhan hari ini atas persoalan kita hari ini. Makanya kenapa ini ayat ini Bapak Ibu, kalau kita baca di ayat yang 18, dia bilang begini, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Artinya kalau kita pahami betul bahwa selalu ada Tuhan di setiap musim hidup kita, tidak akan ada niat jahat dalam hati kita terhadap Tuhan. Kita akan buat menjalani hidup meskipun di tengah situasi yang sulit, kalau kita selalu ingat dengan kebaikan Tuhan. Karena menyimpan kebaikan Tuhan dalam hati kita itu adalah modal untuk kita berjuang di hari depan. Bapak Ibu ingat kisahnya Daud. Waktu dia akan berperang melawan Goliat, itu saudara-saudara bilang begini, kau datang di sini nih bikin malu kita, Sab. Ini yang kita lawan, ini pasukan besar. Goliat bilang begini, kau pikir saya anjing kah? Kau datang ikut model begini nih, kasih pakai dia pakaian yang punyanya Saul, dia tanggalkan kasih pakai di Daud dengan harapan bahwa Daud terlindungi nanti dalam peperangan. Karena memang dia bukan terbiasa pakai pakaian begitu.
Terus dia bilang apa sama Saul? Dia bilang, saya ini pernah punya pengalaman. Tuhan pernah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia bilang, Tuhan yang sama yang nanti akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Dia bilang, ini masalah besar yang dia dapat. Saul saja takut. Dan saudara-saudara bilang, aduh jangan, ini datang buat apa di sini, ya kan? Ini sebuah masalah besar di depan mata. Tapi dia bilang, jangan kecut dan tawar hati. Dia bilang, Tuhan yang pernah melepaskan saya dari cakar singa dan cakar beruang, Tuhan yang sama yang akan melepaskan saya dari tangan orang Filistin. Betul, sekali tak jatuh dia, ya kan? Padahal apa bandingnya sih umban-umban yang punyanya Daud sekatepel itu dengan perlengkapan senjata perang yang dipunyai Goliat dan seluruh tentara orang Filistin? Tapi kenapa dia tidak gentar waktu menghadapi masalah di depan mata? Karena dia sudah pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Kita ini mudah sekali untuk lupa dengan kebaikan Tuhan, atau mudah sekali untuk lupa dengan apa yang sudah pernah Tuhan lakukan, karena fokus kita kepada masalah kita hari ini. Beberapa tahun lalu mungkin saya juga sudah pernah saksikan. Waktu itu saya benar-benar butuh uang sekitar hampir 20 juta. Karena pada saat yang sama adik saya satunya akan ujian skripsi dan saya harus membayar dia sekian. Terus setelah itu kakak saya yang laki-laki itu mau nikah. Dan itu benar-benar aduh gitu ya. Tapi ternyata itu selesai dengan cara yang saya tidak duga. Berhenti sejenak, ingat dan renungkan, apa sih yang Tuhan pernah buat dalam hidup saya. Saudara, jangan sampai 1 jam, 20 menit saja. Kalau roh Tuhan ingatkan kita semua sama apa yang pernah Tuhan buat sama kita, kita sudah langsung bilang, aku bisa Tuhan. Waktu kita marah, waktu kita mengeluh, waktu kita berontak, waktu kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik sama Tuhan, saat kita ada dalam masalah hidup dengan perjuangan kita masing-masing, terus kita ambil waktu sejenak saja untuk merenungkan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Ada cerita-cerita yang lebih kelam di hidup kita yang pernah kita lewati. Karena itu, Selah, berhenti sejenak, renungkan, dan kita akan tetap bisa berkata, terpujilah Tuhan meskipun kita dalam masa yang sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, mari lihat ayat yang ke-10. Dia bilang begini, sebab Engkau telah menguji kami ya Tuhan, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Ini Mazmur, dia memperikop, dia bilang begini, nyanyian syukur karena orang Israel tertolak. Bukan dia bilang nyanyian syukur dalam persoalan, tidak ya, tapi nyanyian syukur karena orang Israel tertolak. Berarti memang ini nyanyian-nyanyian ini sudah melewati masanya, sudah melewati sebuah peristiwa. Dan setelah ayat 1 sampai ayat 7 yang sudah kita bahas, di ayat 8 itu tetap dimulai lagi dengan pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa. Ayat 10, sebab dia itu telah menguji kami. Jadi ternyata waktu dia sudah habis merenungkan semua yang Tuhan buat, dia sadar satu hal, Bapak Ibu, bahwa ternyata masalah hidup, ujian hidup dan lain-lain itu adalah proses pemurnian dari Tuhan. Itu adalah proses ujian dari Tuhan. Supaya apa? Supaya mengalami Tuhan dan dimurnikan. Seperti Ayub pernah berkata begini, dulu itu saya mengenal Tuhan dari apa kata orang, tapi sekarang saya mengalaminya. Dan pada saat dia mengalaminya, dia bilang begini, Engkau memurnikan aku sama seperti perak itu 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di api. Berarti memang bagi Ayub ternyata semua ujian pahit yang dia alami itu adalah pemurnian dari Tuhan. Nah ini ayat juga sama, dia bilang begini, Engkau telah memurnikan kami sama seperti orang memurnikan perak. Jadi ini yang kedua yang saya mau bagikan Bapak Ibu, bagaimana supaya kita tetap mengalami kebaikan dalam masalah atau tetap bisa memuji Tuhan dalam masalah. Kita harus tahu begini, bahwa masalah yang kita alami itu adalah pemurnian atau itu adalah ujian iman dengan level kita masing-masing.
KTP itu, mari kita rumai bagian bawah tuh ada agama. Titik 2, Kristen Protestan. Itu bukan hanya identitas diri, bukan. Tapi kekristenan, kalau dalam surat Paulus tuh dia bilang begini, supaya kita itu mengalami kepenuhan Kristus. Artinya, kita itu Rasul Paulus bilang semakin hari itu terus diperbaharui sampai pada kedatangan Tuhan. Jadi tidak bisa kekristenan kita hari ini begitu terus sampai Tuhan datang. Dia harus mengalami pemurnian, dia harus mengalami peningkatan. Karena itu memang kalau dalam kekristenan, dalam riwayat mengiring Tuhan, apa yang bisa memurnikan kita? Yang masalah hidup. Makanya pernah saya bilang, lahan terbaik untuk mempraktekkan firman Tuhan itu adalah masalah hidup. Sekali lagi saya ulang, lahan terbaik untuk mempraktekkan firman Tuhan itu adalah masalah hidup. Kita harus dengar, mengampuni saudara-saudara, mengampuni, karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Ya. Amin. Amin. Ya. 2 hari berikutnya kita diperhadapkan dengan orang yang menyakiti kita. Tuhan, saya tidak bisa terima kalau begini. Tidak bisa saya, Tuhan, saya kan diriku, masa iya dia menyakiti saya? Halo, itu adalah lahan untuk mempraktikkan firman Tuhan yang hari Minggu itu. Mengampuni. Jadi pada saat kita ketemu dengan orang yang menyakiti kita, itulah kita diuji. Itu kelas kita. Kalau kayak anak sekolah kan besok juga anak sekolah, anak kelas 3 mau ujian toh. Nah, itu tuh lahan bagi mereka untuk kira-kira selama ini pelajaran yang belum sudah dapat itu. Di situ ujiannya, habis itu kan dinyatakan lulus dan naik tingkat. Nah kita itu, persoalan hidup itulah yang nanti akan menjadi proses untuk kita itu naik level. Bapak Ibu, Tuhan itu menolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Amin. Siap menikmati pertolongan Tuhan dalam masa kesesakan? Amin. Baik, kita semangat kan? Amin. 5 hari berikutnya, saudara, Tuhan izinkan segala hal terjadi. Kekurangan lah, tiba-tiba uang hilang lah, ya kan? Bos tiba-tiba bilang ini, kenapa kok gaji harus dipotong, nah apa segala macam, ya kan? Marah kita lupa hari Minggu kemarin tuh kita suruh amin, ya kan? Bahwa Tuhan itu menolong dalam masa kesesakan. Itulah waktunya kita dimurnikan, itulah waktunya kita diuji. Karena itu kembali lagi ayat 18, jangan ada niat jahat dalam hati kita. Makanya dalam situasi kesesakan pun kita masih tetap bilang, pujilah Tuhan, hai seluruh bumi, atau hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dan kita masih bisa menikmati kebaikan di dalam masalah kita. Dan setelah masalah kita selesai, pun ada banyak kebaikan Tuhan yang akan kita nikmati. Makanya ada lagu dalam Hidup Jemaat 408 itu bilang, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Berarti memang segala hal dalam hidup kita Tuhan bisa pakai mendatangkan. Nah, seperti kita bilang tadi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, Bapak Ibu. Karena memang sebenarnya kalaupun Tuhan mengizinkan sesuatu, Dia hanya ingin menguji kita. Makanya nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Kisah Ulangan pasal 8 ayat 1-3, itu dia bilang begini. Kalau Tuhan mengizinkan engkau lapar dan haus di padang gurun, bahkan Dia memberi engkau makan mana dari sorga dan mengirimkan burung puyuh ke kemahmu, itu Tuhan hanya ingin mencobai engkau dengan melihat apa yang ada di dalam hatimu. Apakah engkau berpegang kepada firman-Ku atau tidak? Jadi kita tidak boleh sakit hati sama Tuhan saat mengizinkan kita masalah. Karena ternyata Tuhan hanya mau tahu kan kita pun berpegang pada firman atau tidak. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara,
hujan, pasti ada satu kata bijak yang begini, setiap hari itu tidak selalu baik, tapi pasti ada satu kebaikan setiap hari. Memang betul, waktu kita bangun pagi itu kita bangun pasti itu semua kita pasti di sini sama. Bangun langsung harus kita berdoa. Ya kan, yang tidur berdoa bilang harus kita berdoa. Ya kan? Kalau yang tidur sendiri pasti langsung bilang bangun langsung duduk manis berdoa. Kita akan bilang Tuhan dan menyerahkan hari ini dalam tangan Tuhan, amin. Tetap hari ini tuh kita tidak tahu apa yang terjadi. Makanya setiap hari itu tidak selalu baik, tapi pasti ada kebaikan setiap hari. Jadi sebenarnya memang cara hidup kita itu tidak selalu baik. Hari-hari kita itu tidak selalu berjalan baik, tapi pasti kita mengalami kebaikan setiap hari. Karena dari orang bilang shalom, Tuhan berkati, itu juga kebaikan. Dari orang bilang semangat Eka, Tuhan pasti menyertai, itu kebaikan. Walaupun sebenarnya kita bilang, iya kakak bilang semangat, maka apa tahu dia perjuangan, ya. Iya, kita tahu Tuhan tahu, ya. Tenang kakak, beju dulu pernah begitu, mah akhirnya selesai, ya kan. Iya betul, kakak dulu begitu, saya pun ini jurang, ya. Berhenti sejenak, renungkan segala yang Tuhan buat, dan tetap bersukacita. Dan yang kedua, ingatlah bahwa Tuhan hanya ingin mendewasakan kita, memurnikan kita. Kalau doa kita belum dijawab Tuhan, berarti Tuhan hanya melatih kita untuk terus berdoa. Kalau misalnya masalah kita tidak juga selesai, mungkin ada perkara iman yang lain yang Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan mengizinkan mengambil pulang orang yang kita kasihi, Tuhan hanya sedang melatih kita tentang jadi kuat, tentang berpengharapan dan lain-lain. Atau apapun itu yang sedang saudara gumuli hari ini, saya tidak tahu. Entah masalah apa yang sedang saudara perjuangkan hari ini, percayalah bahwa Tuhan bisa mengubah malapetaka menjadi kebaikan. Tuhan bisa mengubah hal-hal yang sulit menjadi baik. Tetaplah mengasihi Tuhan, tetap punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, dimanapun, entah sendiri, entah berdua dan lain-lain. Segala sesuatu itu ada dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri.